Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Lohgawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Lohgawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Lohgawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Lohgawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Lohgawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Lohgawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari atau ratu yang agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Lohgawe. Mendengar kata-kata Lohgawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Lohgawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pimpinan Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Lohgawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Lohgawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Mpu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Mpu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumpang, kini sekitar Blitar. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Mpu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Mpu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu.
Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam pada 1247 Masehi. Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Bugandring. Pada masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi itu, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Baya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, serta Dewi Rambi. Tohjaya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Bugandring pada 1249 Masehi. Selanjutnya Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singosari.